Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Erlina selaku dosen mata kuliah Bengkel dan Perfilman, dan Ko Yuan selaku asisten praktikum. Izin kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky dan juga Alvan untuk merepresentasikan hasil codingan kami pada pertemuan minggu lalu, yaitu terkait dengan Python dan juga pemrogramannya, yaitu MySkill. Mungkin silakan untuk Alvan. Oke. Nah, buat program yang kami bikin itu kurang lebih sama seperti yang dibikin oleh asisten praktikum kemarin, cuman sedikit konsep berbeda. Di sini kami membuat sebuah database yang berisi buat sebagai penampungan atau sebagai wadah untuk membuat sebuah rekapitulasi anggaran dari sebuah jasa desain. Jadi ini project buat kurang lebih project dari mata kuliah Manbis saya, kurang lebih gitu. Nah, di sini ada 3 parameter yang atau tiga value, 3 kunci yang digunakan, yaitu invoice. Ada pertama ada ID. Di sini tipenya primary key sebagai increment, auto increment. Dia bakal nambah sendiri. Jadi setiap nanti ada value baru atau invoice misalnya atau budget baru, itu bakal nambahin ID secara otomatis. Nah, di sini ada invoice bertipe varchar atau string yang bisa 255 karakter. Terus ada budget, ini integer. Terus ada expenses atau pengeluarannya berapa, itu bertipe integer juga. Nah, kurang lebih buat konektornya mungkin sama kayak kemarin yang dijelaskan oleh asisten praktikum, menggunakan MySQL connector buat konekin local hostnya sama MySQL-nya sama si pemrograman yang udah kita bikin. Nah, di sini kita mencoba koneksi menggunakan function MySQL connector.connect. Di sini ke hostnya localhost, usernya root, passwordnya kosong karena saya belum setting sama sekali. Database sudah saya buat dengan nama DataFrag, dan nanti bakal connected to database. Nah, mungkin bisa dijalin dulu untuk bagian pertamanya ya. Oh ya, karena belum dijalin XMPP-nya mungkin nggak bakal berhasil. Oke, nah di sini bisa dilihat kayak connect to MySQL server. Kenapa? Karena saya belum menyalakan si Apache sama MySQL-nya. Dari sini kita nyalain dulu buat actionnya start sama start. Nah, habis itu kita buka ke sebagian sini. Habis itu kita buka localhost / php. Nah, mungkin bisa kalau sulit itu bisa langsung di direct di sini aja. Nah, di sini belum ke run nih Apache-nya, masih nunggu. Nah, ini udah ke run. Kita coba run lagi. Cukup lama ya. Kami bisa menunggu kita lanjutin buat bahas programnya.
Oke, nah di sini ada beberapa function yang dibuat, itu ada function show semua data, terus function untuk penambahan atau insert data, function untuk delete data, terus function untuk update data, terus yang terakhir ada function untuk mencari data berdasarkan invoice gitu. Nah, jadi di sini kita nyari parameternya berdasarkan invoice. Jadi untuk invoice formatnya sendiri itu kurang lebihnya Nah, di sini sudah masuk ke bagian display menu, atau nanti kita bakal terdapat beberapa menu yang bisa digunakan dan nanti langsung menjalankan program utamanya. Di sini dia bakal Oke, nah di sini dia bakal menghasilkan connection bernilai true, dan jika connection bernilai true, database dari lain menemunya. Dan oke, nah di sini sudah tampil buat PHP maintenance-nya. Di sini sudah ada database dengan nama DataFrag. Di sini saya menambahkan otomatis sendiri karena di program kurang lebih kemarin saya agak bingung buat bikin create database-nya jika dalam satu program seperti ini, karena yang diberikan oleh asisten praktikum itu berbeda file Python, sehingga bisa dikonekkan satu sama lain. Di situ kemarin saya agak bingung sedikit, jadi saya buat otomatis untuk database, namun create tabelnya sendiri itu kita bisa buat di program Python-nya sendiri. Nah, kita sini bisa running lagi, kita CLS dulu. Oke, jalan ini. Nah, oke, di sini sudah menjalankan connected to the database. Di sini sudah, artinya udah si programnya ini itu udah connect sama database yang ada di localhost laptop saya. Di sini tabel design service juga sudah dibuat. Mungkin kita bisa refresh di sini bagian ininya. Nah, di sini di DataFrag sudah ada design service-nya di database DataFrag design service. Dan otomatis terbuat. Nah, di sini sudah ada beberapa menu. Mungkin kita bisa masukin beberapa data dulu ya. Mungkin Mas Rizky bisa mengarahkan. Oke, mungkin seperti yang kita lihat di sini menunya ada 6. Yang pertama ada show all data, ada insert, ada update data, delete data, search, sama excite. Nah, mungkin untuk yang pertama kita bisa insert data dulu atau menambahkan data, yaitu di menu yang kedua. Menu yang kedua. Oke, dimana untuk insert data ini kita memasukkan invoice dengan kode 001, dimana ini adalah pembelian ke-1 artinya, kemudian garis miring invoice, kemudian bulannya itu bulan kedua Februari, dan tahunnya di 2024. Kemudian untuk enter budgetnya sendiri, kemudian untuk enter budgetnya itu 34 juta dikurangi dengan expenses atau pengeluarannya itu sebesar 0 rupiah. Nah, itu untuk data yang pertama.
Kemudian coba kita untuk memasukkan data lagi nih, data yang kedua, insert data lagi. Oke, untuk invoice ordernya sama. Kemudian untuk enter budgetnya katakanlah 150.000 dengan expensesnya 0 rupiah. Oke, tadi kan kita sudah mengikut dua data tuh. Coba kita soal data dengan menu nomor 1. Oke, jadi sudah tampil di display. Ini ada data pertama yaitu di tanggal 1 dan data kedua pada order di tanggal 2 dengan masing-masing budgetnya itu 340.000 dan 150.000. Nah, misalkan nih kita mau update datanya nih di data yang kedua, coba update data kan. Oke, update data. Oke, misalkan yang tadi invoice yang kedua nih di tanggal 2 bulan 2 2024, budgetnya kita ganti 300.000 katakanlah. Oke, dan ketika sudah diupdate maka kan terdapat notifikasi update successfully. Nah, coba kita show all data lagi Van di menu pertama. Oke, berarti sudah terubah ya. Di data yang pertama itu tetap, dan data yang kedua yang tadi kita ubah, yang tadinya 150 kita ubah menjadi 300.000 sorry, dan kemudian untuk expensesnya itu 10.000 rupiah. Oke, mungkin kita juga mau nih mencari data di menu yang kelima. Kita menggunakan pencariannya itu berdasarkan invoice ordernya. Misalnya kita mencari yang di tanggal 1 yang di pembelian pertama pada bulan Februari 2024. Nah, maka data yang muncul yaitu pada pembelian Rp340.000, yaitu untuk pembelian pertama di bulan Februari 2024. Nah, kemudian apabila kita ingin menghapus salah satu menu tersebut, kita bisa memilih menu yang keempat, yaitu delete data. Nah, kita juga menghapusnya berdasarkan nomor invoice-nya, yaitu di sini kita ingin menghapus invoice pada pembelian kedua di bulan Februari 2024. Oke, apabila sudah berhasil dihapus, maka akan terdapat notifikasi delete successfully. Nah, apakah emang sudah benar terhapus? Mari kita cek di show all data. Oke, sudah ini bahwa datanya tinggal tinggal invoice yang pertama, dikarenakan tadi kita menghapus data yang kedua seperti ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu tinggal kita keluar di menu yang 0, menu terakhir. Oke, mungkin buat menunya kurang lebih seperti itu dari program kami. Nah, coba kita cek reliabilitas dari program ini ke database itu gimana. Nah, coba tadi kan cuma ada satu value ya, satu kolom, satu value gitu. Nah, sekarang kita cek di design service itu cuma ada berapa value. Apakah cuma satu ID aja atau ada 2 ID? Nah, di sini cuma ada satu ID ya, dan budget dan expenses dan invoice juga sama, heading juga sama, bisa dilihat. Nah, mungkin coba kita tambahin lagi buat insert new data lagi, invoice-nya, invoice baru. Oke, data udah ditambahkan. Kita cek lagi di PHP admin-nya, kita refresh. Oke, nah di sini dia nambahin ID ketiga. Nah, oke.
kita show all data lagi coba. Oke, cuman ada satu ya. Kita tambahin lagi. Kita tambahkan invoice. Show all data. Oke. Nah, di sini dia bakal ganti ya, ID-nya tuh bakal otomatis. Tadi kita sudah buat Sudah buat tiga ID ya. Ada ID pertama yang pertama kita bikin, terus ID kedua terus kita sempat hapus jadi satu, kita tambahkan lagi tadi yang saya salah tadi, itu ID ketiga dan sekarang ID keempat. Nah di sini kemarin juga Ascend Practicum agak kesulitan buat bikin si ID-nya ini, dia bakal ganti selanjutnya gitu, kayak misal yang 4 ini langsung lanjutkan atau increment langsung ke nambah 1 gitu, jadi 2 gitu, nggak nambah tapi yang baru gitu, belum pernah dipakai. Nah di sini nambah tapi yang belum pernah dipakai, jadi langsung ke 4. Jadi mungkin setelah nanti kita tambahin lagi, mungkin di sini bisa tambahin lagi, kita invest lagi, mungkin nanti ID-nya itu bakal ke ID ke 5. Namun nggak masalah misal kita nyari berdasarkan invoice-nya, karena kita search-nya di sini berdasarkan invoice-nya, jadi kita ID-nya ya nggak terlalu berpengaruh banget gitu kalau kita mau mencari anggaran atau data kurang lebih kayak gitu. Oke, tambahin lagi. Oke, udah ditambahin, kita show data lagi. Nah kan dia bakal nambahin ke ID kelima. Kita coba cek lagi di sini, kita refresh. Oke, nah ini ID-nya ada 145, sudah sama ya. Nah mungkin buat pemrograman MySQL dengan Python mergernya itu kurang lebih seperti ini buat dari kelompok kami. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya kita bisa membuat dia bisa auto increment atau menambahkan sendiri dari ID yang belum ada kayak gitu, dan mungkin bisa sebagai evaluasi untuk lanjutkan lebih baik atau peningkatan lagi ke HTML ke localhost tapi web bentuknya gitu. Kurang lebih dari program kami kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Mungkin Mas Rizky bisa menutup. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.